Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, bersyukur kepadanya atas anugerah-Nya, bahkan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak untuk ditinggikan. Sebab hanya Kau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Mengatasi seluruh bumi, mengatasi langit Tuhan, mengatasi segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku,
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, tinggikan diri-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, sungguh kami bersyukur memuji-Mu, sungguh kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, sungguh kami bersyukur. Mari angkat suaramu, agungkan Tuhan, muliakan nama-Nya. Haleluya, tinggikanlah Tuhan selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau dahsyat Tuhan, kami bersyukur memuji nama-Mu. Hanya bagi-Mu segala pujian, hanyalah bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih padamu, Yesus Tuhan, Allah yang hidup. Bagi-Mu lah segala hormat, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kiara la mata kana la 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 maya la la mu, sikina la la mata kana la 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 mu, rakata kana la mase, sikina la mata kana la 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 maya la 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 maya la mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan, lawan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menjamah setiap hati, penuhkan bencana hati kami Tuhan dengan air hidup-Mu yang menyegarkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Oh, sikidara mata kana sandaya kata kana para kata kana namase. Iriara la mata
kanananabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Besar anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami hanya adalah karena anugerah daripada Tuhan. Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada. Ku ada, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam
sebab semuanya karena kemurahan-Mu. Sebab semua karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, sangat baik Tuhan. Haleluya. Oh, kiara la patakana la mala 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 mase. Engkau baik, Engkau sangat baik. Hati kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Sebab semakin hari semakin bertambah. Engkaulah pengharapan-Ku, Engkaulah sukacitaku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiara la patakana la 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 bo, sikini la la patakana la la baya la 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 base. Sikina la la patakana la mala 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 base. Oh, rapatakana la mala mala maso. Sikini la 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 mo. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada pembacaan kita di pagi hari ini, firman Tuhan masih berbicara tentang perkataan, tetapi hari ini plus ditambah dengan perbuatan ataupun tindakan. Karena pada hakikatnya setiap kita akan menikmati segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ibaratnya kalau orang bekerja pasti akan mendapatkan upahnya. Ibaratnya kalau orang menanam pasti akan menuai hasilnya. Oleh karena itu mari kita melihat pembacaan kita pada Amsal pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita ada dua hal yang seringkali kita kerjakan dalam hidup kita. Entah kita sadari atau tidak, kedua-duanya ternyata mengandung sebuah konsekuensi atau mengandung sesuatu hal yang kemudian mendapatkan hasil dari dalamnya. Firman Tuhan memberitahukan pada bagian yang pertama ini adalah bahwa setiap orang akan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Firman Tuhan mengatakan buah perkataan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ketahui dalam kehidupan setiap kita adalah bahwa ucapan kita itu seperti halnya sebuah benih. Sebagai contoh sederhana, kalau kita berdoa sebenarnya kita juga sedang menaburkan benih yang satu kali kelak pasti kita akan menuai dari apa yang kita kerjakan. Demikian pula bukan hanya sekedar pada waktu kita berdoa, tapi dalam kehidupan kita setiap hari, setiap ucapan yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah diibaratkan seperti halnya benih yang memiliki dampak, memiliki pengaruh, dan memiliki hal yang luar biasa terkandung di dalam setiap ucapan. Ibaratnya benih ketika ditaburkan itu pasti akan kemudian bertumbuh, bahkan juga bisa berbuah. Hanya persoalannya benih apa yang paling banyak atau seringkali kita taburkan lewat ucapan mulut kita. Firman Tuhan juga pada bagian yang lain mengatakan kepada setiap kita, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara tahu kalau orang mendengar sebuah gema, misalkan berdiri atau berteriak dan berseru di satu tempat yang banyak daerahnya berbukit, biasanya terjadi suara yang menggema. Atau kalau kita pakai sound system biasanya seperti suara echo. Jadi kalau saya katakan misalkan, halo, maka kemudian itu akan menggema dan akan berbalik lagi kepada kita, mengucapkan halo, lo, dan sebagainya. Itu sesuatu yang menggema. Artinya ketika kita mengucapkannya, maka itu seperti halnya sedang dipantulkan ke dinding atau dipantulkan ke bukit ataupun tebing, dan itu suara itu akan kembali lagi kepada kita. Nah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tergantung apa yang kita ucapkan itu akan berbalik kepada kita. Nah, buahnya nanti kita yang akan nikmati. Apakah buah yang manis, apakah buah yang baik, atau sebaliknya. Terkadang ada saja orang-orang yang kemudian merasa heran bahwa mereka juga sendiri tidak menyadari bahwa semua yang terjadi adalah buah, merupakan buah dari apa yang selama ini sudah ditaburkan dalam hidupnya. Sebagai contoh, mungkin dalam kehidupannya dia mengalami keadaan yang sial, keadaan yang kurang baik, kurang beruntung, dan lain sebagainya. Terkadang kalaupun dilihat lagi secara teliti dalam kehidupannya, mungkin saja orang tersebut ketika memulai hari dalam kehidupannya, mungkin sedikit-sedikit berkata, oh hari ini sial banget, hari ini gak beruntung, atau hari ini kurang baik, dan lain sebagainya. Kalau kita sering mengucapkan sesuatu hal, itu seperti halnya kita sedang menaburkan benih. Baik benih bagi masa depan kita, benih kepada orang lain, dan sebagainya. Medianya ada banyak hal. Benih itu mungkin juga kita ucapkan, kita taburkan pada diri kita sendiri. Ataupun benih itu kita ucapkan pada medianya mungkin orang lain, keadaan, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita ucapkan itu akan terjadi seperti yang kita katakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan bahwa wah saya kurang beruntung, saya kurang berhasil, saya orang gagal, saya orang bodoh, maka itu seperti kita sedang menaburkan benih pada diri kita sendiri. Benih hal yang seperti itu, dan akibatnya kita akan menuai buah.
kita akan memakan dari buah yang dihasilkan. Apa yang dihasilkan? Ya kita menjadi orang yang mungkin bodoh, orang yang tidak berkembang dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena ucapan kita sendiri. Oleh karena itu mari belajar berhati-hati, terutama dengan menggunakan ucapan. Karena ucapan bukan hanya sekedar doa, tapi juga merupakan benih yang kita taburkan. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa seperti halnya seorang penabur yang menaburkan benihnya. Apa yang ditaburkan dalam benihnya? Firman Tuhan. Maka demikian pula dengan ucapan kita. Itu sesuatu yang sedang kita taburkan. Firman Tuhan ditaburkan. Nah kemudian mengeluar hasilnya. Ada buah yang indah, buah roh dan lain sebagainya yang kita hasilkan dalam hidupan kita. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat. Bila ditanam, ditaburkan di tempat yang baik. Nah oleh karena itu mari kita perhatikan ucapan perkataan kita. Selama 24 jam dalam kehidupan kita, mana porsinya yang lebih banyak yang kita ucapkan? Apakah kita menaburkan benih-benih yang baik atau tidak baik? Nah kalau kita sudah terlanjur kemudian menaburkan benih-benih yang tidak baik, mungkin perkataan yang menghina, merendahkan, membuli dan lain sebagainya, atau perkataan negatif, pesimis, maka kalau kita sadar aku sudah terlanjur mengucapkan perkataan yang salah, keliru, maka kalau boleh kita berdoa kepada Tuhan, cabut lagi perkataan itu supaya sebisa mungkin tidak terjadi. Ibaratnya pohon, sesuatu yang ditanam kalau masih kecil masih gampang mudah untuk dicabut. Terutama hati-hati dengan ucapan kita supaya tidak melukai. Nah kalau ucapan kita adalah ucapan yang menyakitkan, yang melukai, yang merendahkan, itu ibaratnya kita sedang menaburkan benih. Mungkin benih kepahitan, benih kekecewaan. Nah oleh karena itu, supaya kita selalu dapat menaburkan hal yang baik, terutama lewat ucapan kita, mari perbaiki lagi perbendaharaan hati kita. Karena segala sesuatu yang keluar lewat ucapan mulut kita juga berasal dari dalamnya. Perhatikan input kita, maka kita bisa memperhatikan output kita. Input kita lebih banyak apa yang kita dengar, yang kita terima, yang kita dengarkan dalam hidup kita. Kalau kita lebih banyak mencondongkan telinga kita untuk memperhatikan perkataan yang sia-sia, perkataan yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi sehingga perbendaharaan hati kita dipenuhi dengan hal yang seperti itu. Maka jangan heran yang dikeluarkan juga sama seperti itu. Bila kita mendengar mungkin banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita terluka, maka jangan mengherankan kalau perbendaharaan hati kita penuh dengan hal-hal yang luka, kecewa, dan lain sebagainya. Maka yang kita ucapkan, yang kita taburkan dalam benih lewat ucapan perkataan kita, hal yang sama, yang melukai, yang dapat kemudian merendahkan orang lain, mengecewakan, memahitkan hati orang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mari perhatikan bagaimana perbendaharaan hati kita. Oleh karenanya lebih banyak kita memberikan input yang baik. Input yang baik dari mana? Firman Tuhan. Sehingga yang kita dapatkan adalah benih kehidupan. Firman Tuhan itu merupakan benih kehidupan. Nah kalau kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, maka hati kita sebagai sebuah perbendaharaan itu penuh dengan benih yang baik. Sehingga ketika yang diucapkan keluar dari ucapan mulut kita adalah perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur, perkataan yang menguatkan. Menegur tetapi juga menguatkan seseorang. Menegur tapi juga membangun seseorang. Kalaupun mengkritik bukan hanya sekedar mengkritik tapi memberikan solusi yang baik. Oleh karenanya lebih baik kalau kita tidak tahu harus berkata apa-apa ya diam saja. Daripada ngomong tapi salah ataupun keliru. Oleh karena itu dalam kehidupan kita mari kita kerjakan ini. Kurangi bicara, bicara seperlunya. Tapi bertindak semampunya. Jangan dibalik. Seringkali orang lebih banyak berbicara dibandingkan bekerja. Tapi kita sebagai anak Tuhan mari kita belajar. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang akan dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataannya. Sehingga dalam kehidupan kita bisa mengalami hal yang demikian. Saya mendengar sebuah kisah yang sangat menarik. Ada orang tua yang memiliki dua
anak yang memiliki keterbelakangan atau kekurangan dalam diri anak mereka. Yang satu anaknya mengalami tuli, yang satu anaknya mengalami bisu. Dan kemudian yang menarik adalah orang tuanya dengan begitu sabar dan dengan baik mendidik dan terus menanamkan nilai-nilai benih yang baik atas kehidupan mereka, sehingga mereka bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik sekalipun ada kelemahan dan kekurangan. Yang satu bisu gak bisa bicara, yang satu tuli gak bisa mendengar. Tapi yang menarik adalah ketika mereka bertumbuh menjadi besar dan dewasa, mereka bertumbuh menjadi seorang anak yang percaya diri karena berawal dibangun dengan percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya pun mereka berhasil menyelesaikan pendidikan S1 mereka menjadi seorang sarjana dan dapat bekerja dengan baik sekalipun ada kekurangan-kekurangan. Yang hebat siapa? Tentu saja juga di belakang semuanya itu, selain daripada Tuhan tentunya, tapi juga dari orang tua yang kemudian dapat menerima dan juga sekaligus menanamkan benih-benih yang baik. Sehingga orang tuanya pada waktu mereka besar dan berhasil, mereka memakan buah dari kebaikan yang pernah dikerjakannya. Sesuatu yang kemudian apa yang mereka sudah tanam tabur selama ini akhirnya membuahkan hasil yang begitu indah. Oleh karena itu, apapun keadaan kehidupan kita saat ini, saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Memang terkadang pada saat kita menjalankan usaha, pekerjaan dan lain sebagainya, kita mungkin terkadang dihadapkan dengan situasi yang sulit, keadaan yang mungkin usaha kita sepi, karena daya belinya menurun dan lain sebagainya. Terkadang kita inginnya menggerutu, mengeluh, bersungut-sungut, kemudian kita ngomel, kita marah dan lain sebagainya. Tetapi mari kita perhatikan, jangan kita kemudian mengeluh, menggerutu, bersungut-sungut ataupun bahkan ngomel karena situasi keadaan yang sedang tidak mudah, sepi dan lain sebagainya yang mempengaruhi usaha. Tapi kita berkata, kalaupun hari ini sepi, tapi aku percaya Tuhan pasti akan memberkati. Dan kita mengucapkan hal yang baik. Supaya apa? Supaya hal yang baik yang kita taburkan dan satu kali kita akan menuai hal yang baik di tengah kehidupan setiap kita. Demikian juga pada saat kita juga mengalami mungkin keadaan fisik yang sedang kurang baik, sedang mengalami sakit, kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Memang rasa-rasanya kalau kita bersandar dan melihat pada keadaan fisik kita yang sedang sakit, pasti kita rasanya ingin kemudian berputus asa, mengasihani diri sendiri dan lain sebagainya, sehingga muncul kata-kata yang biasanya pesimis, skeptis dan lain sebagainya. Kata-kata yang kurang baik akan keluar. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita memperkatakan perkataan firman seperti kita sedang menaburkan benih kehidupan. Nah, benih itu akan kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya akan kita nikmati, akan menguatkan kita, sehingga sekalipun mungkin sakit kita belum mengalami kesembuhan, tetapi paling tidak itu mengobati sehingga hati kita penuh semangat. Nah, kalau orang punya semangat dalam hidupnya, dia dapat menanggung penderitaan seberat apapun, dia dapat kuat untuk menanggungnya. Kalau dia memiliki semangat dalam diri. Saudara bayangkan kalau orang sudah gak punya semangat, orang yang kehilangan semangat seperti halnya orang sedang mengeringkan tulang. Kita tahu tulang itu menahan struktur bangunan dalam tubuh kita. Nah, kalau tulangnya sudah keropos semuanya, kita kehilangan semangat, ya rubuh. Nah, oleh karena itu, supaya itu semuanya ada, mari juga belajar memperkatakan firman di tengah kehidupan kita. Firman Tuhan kita ucapkan pada diri kita sendiri. Daud pun juga sering berkata pada saat dirinya lemah, pada saat dirinya hampir mengalami keputusasaan, pada saat dirinya dalam titik terendah dalam kehidupannya, titik terlemah dalam merasa kesendirian dalam hidupnya. Dia berkata, bangunlah hai jiwaku, bersyukurlah, berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Dia berkata kepada jiwanya sendiri. Dia memperkatakan firman. Maka disitulah kemudian yang tadinya dia mungkin lemas, hilang pengharapan, gak ada gairah, gak ada semangat. Semangat dalam dirinya muncul kembali, bangkit kembali. Ketika dia mengucapkan perkataan. Demikian juga ketika Yosua sebagai pengganti Musa. Dia rasanya enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dia mungkin berpikir bahwa Musa saja nggak berhasil, apalagi saya yang masih muda dan lain sebagainya.
Memimpin bangsa yang besar berhadapan dengan tantangan yang besar. Sesuatu hal yang gak mudah. Tetapi ketika dalam keadaan demikian, Tuhan berfirman kepada Yosua. Ucapan Tuhan menguatkan hati Yosua dan berkata, bangunlah, persiapkan dirimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Maka setelah Yosua pun kuat, dia dapat menguatkan hati orang Israel sehingga mereka bangkit dan dengan penuh semangat untuk masuk ke tanah Kanaan. Demikian pula dengan kehidupan kita mesti juga belajar memperkatakan firman Tuhan. Sehingga perkataan Tuhan seperti halnya benih yang memiliki dampak dan pengaruh yang luar biasa, mengubahkan. Kalaupun mungkin belum mengubahkan keadaan dan situasi yang ada, minimal firman Tuhan akan mengubahkan diri kita. Sehingga pada saat kita menghadapi kesulitan dan pergumulan, kita menghadapinya dengan cara pandang yang berbeda, dengan sikap yang berbeda, dengan respon yang benar di hadapan Tuhan. Itu akan sangat menolong setiap kita. Dan itu membuat kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Sekali lagi perhatikan ucapan kita. Ucapan seperti halnya benih yang ditaburkan, yang suatu kelak kita akan memakan buahnya. Tinggal benih apa yang kita taburkan. Mari taburkan hal yang baik, khususnya hal yang benar, yaitu perkataan firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita, keluarga, usaha pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, kita mengakan buah yang baik dari dalamnya. Oleh karena kita menaburkan hal yang baik. Kalaupun mungkin terlanjur kita mengucapkan hal yang tidak baik, kita perlu cabut. Cabut dengan berdoa, dengan iman, dengan tulus hati kepada Tuhan. Tuhan, aku cabut mungkin perkataan yang teledor, yang salah, yang gegabah, ceroboh yang pernah kita ucapkan. Mungkin mengatai orang lain, mungkin merendahkan anak kita, mungkin memaki dan lain sebagainya, mengumpat. Hal itu ketika kita diingatkan oleh Tuhan, mesti segera bertobat. Tuhan, ampuni saya, dan kemudian cabut perkataan itu. Dan kalaupun sebisa mungkin juga kita berkata kepada orang yang telah kita lukai, memohon maaf dan lain sebagainya, dengan tulus hati tentunya. Maka disitulah seperti halnya kita sedang mencabut benih yang tidak baik, sehingga tidak menghasilkan akar yang pahit yang bisa merusak segala sesuatunya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan oleh tangannya sendiri. Dalam terjemahan lain juga dikatakan bahwa setiap orang akan mendapatkan kembali hasil dari apa yang diperbuatnya sebagai sebuah panen kebaikan dari apa yang dikerjakan. Atau dalam terjemahan lain lagi juga dikatakan sebagai sebuah upah yang diberikan. Kalau tadi pertama berkaitan dengan ucapan, yang kedua berkaitan dengan perbuatan atau tindakan. Firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita, setiap orang akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh tangannya. Dia bilang mengerjakan hal-hal yang baik, tentu saja dia akan menerima balasan hal yang baik dalam hidupnya. Karena pada hakikatnya kebaikan itu akan kembali lagi kepada setiap kita. Pada saat kita berbuat kebaikan yang benar kepada orang lain dengan ketulusan hati, maka kebaikan itu akan berbalik lagi kepada setiap kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk melakukan perbuatan hal yang baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita menjadi orang baik, tapi karena kita sadar bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan. Karena kita ini orang baik, maka kita harus belajar melakukan apa yang baik. Karena kita ini orang benar, maka kita harus melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin berusaha, menjalankan bisnis, menjalankan usaha dan lain sebagainya, coba kita lakukan semuanya dengan perbuatan, dengan tindakan dan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Maka kita melakukan hal yang benar, yang baik, dan itu akan kembali lagi kepada kita. Kalau kita menjalankan bisnis, usaha dengan jujur, dengan tulus dan dengan baik, maka itu akan kembali kepada kita. Tidak mengherankan kemudian usaha akan meningkat, dipercaya orang lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Dan itu akan kembali kepada kita. Tapi seandainya kita nipu orang dengan cara yang tidak jujur, dengan cara yang tidak benar, mungkin sekali kita dapat hasil yang melimpah, tapi setelah itu nggak ada lagi orang yang mau berhubungan untuk usaha, bisnis, ataupun membangun relasi dengan kita. Karena mereka takut, karena mereka nggak mau kemudian untuk mengalami hal yang tidak baik. Itu artinya semuanya kembali kepada kita. Bila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik,
maka itu juga akan kembali kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang kita harus mengerti dalam kehidupan kita. Sehingga pada waktunya nanti kita akan memanen hasil dari perbuatan baik yang kita kerjakan dalam hidup kita. Nah, kalau memanen jumlahnya cenderung lebih banyak. Berkaitan dengan prinsip seperti halnya tabur tuai, apa yang kita taburkan mungkin sedikit tapi hasilnya jauh lebih banyak. Saudara perhatikan, orang hanya menabur 1 biji jagung, dia akan bisa menuai memanennya berlipat kali ganda. Bersyukurlah kalau kita menaburkan yang baik, maka kita akan memanen kebaikan yang begitu limpah. Tapi kalau orang menaburkan yang tidak baik, maka dia akan menuai juga hasil dari perbuatannya. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan, mungkin bisa memberikan uang, tapi bukan kebahagiaan. Mungkin bisa memberikan kekayaan, tetapi bukan sukacita. Mungkin bisa memberikan kepada kita jabatan, tetapi bukan kemuliaan di dalam Tuhan. Apa yang kita kejar selama ini? Mari lakukan apa yang benar, yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan mendapatkan balasan setimpal sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau baik, ya kita dapatkan kebaikan. Kalau buruk, kita dapatkan hal yang buruk. Pastikanlah kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini di dalam doa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalaupun sudah antara saudara punya pergumulan, punya pokok-pokok doa yang ingin disampaikan, Anda juga bisa menyampaikannya kepada kami untuk kami bisa dukung di dalam doa melalui setiap misbah doa pagi, melalui kolom komentar ataupun melalui live chat atau bahkan juga melalui nomor yang tertera di bawah ini, sehingga setiap kita juga dapat mendoakan saudara melalui misbah doa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat berkat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Agar dalam kehidupan kami belajar berkata-kata dan bertindak sesuai dengan firman-Mu yang baik dan yang benar yang kami lakukan. Kalaupun mungkin di antara kami mengalami kelemahan tubuh, kalaupun di antara kami sedang mengalami kesusahan dan kesulitan dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga dan lain sebagainya, kami mau belajar memperkatakan firman-Mu. Firman-Mu bagaikan benih, dan ketika diucapkan, maka kami berkatakan pada diri kami sendiri, pada keadaan, maka suatu kali kami akan menuai hasil yang luar biasa, memberikan kekuatan, memberikan sukacita di tengah kehidupan kami. Kalaupun mungkin di antara kami mengalami rasa putus asa, hilang pengharapan, hilang semangat dalam diri kami, tapi ketika kami memperkatakan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau menyertai kami, Engkau tinggal bersama dengan kami tidak sendirian dalam hidup ini, itu akan membuat kami kuat, membuat kami muncul lagi semangat dalam diri kami untuk kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, memberkati kami semuanya mengikuti doa pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, berkat-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Demikian pula kalau sebentar selesai ibadah doa ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami bermohon kiranya penyertaan dan berkat daripada Tuhan senantiasa mengiringi dalam perjalanan kehidupan kami. Ada perlindungan, ada penyediaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, tapi juga ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami semuanya. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, bersukacita. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara sekalian.